Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Bang Tris. Channel yang akan membawakan cerita-cerita horor dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Dan untuk malam hari ini ada sebuah kisah urban legend dari tulisannya Kak Dioseta. Dan untuk kisah yang akan dibawakan malam hari ini berjudul Misteri Bangunan La Kespra. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like di video ini, serta tombol lonceng notifikasi dan juga tombol subscribe di channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kalau ditanya tempat yang paling seram yang pernah saya kunjungi, mungkin salah satunya adalah La Kespra ini. Teman saya hilang setelah kami coba-coba membuktikan sosok mencekam di rumah sakit peninggalan Belanda di daerah Puncak, Cianjur. Waktu kecil saya sempat tinggal di Cipanas selama hampir 5 tahun. Saya tinggal di salah satu panti asuhan, dan saat duduk di bangku SMP, kami punya kesempatan main keluar panti di jam senggang saat hari Sabtu dan juga hari Minggu. Dengan satu syarat, sebelum maghrib kami harus sudah tiba ke rumah. Sebelumnya kami mendengar cerita dari kakak kelas mengenai sebuah tempat yang disebut La Kespra, sebuah rumah sakit peninggalan Belanda yang dulu digunakan untuk merawat pasien penyakit paru-paru dan TBC. Mereka menceritakan betapa takutnya mereka saat melewati tempat itu. Dan dengan bodohnya aku bersama 3 temanku justru berniat ke sana untuk membuktikannya. Nanti kita cerita kalau sudah datang sendiri ke sana. Ganep mengompori kami. Aku juga ikut. Kalau siang kan gak apa-apa, ucap Lita, yang juga ikut nimbrung dengan kami saat perbincangan tadi di sekolah. Dia bukan anak panti, tapi kami satu sekolah. Aku dan Agus pun tak ada niat untuk menolak. Rasa penasaranku juga sama seperti mereka. Prinsipku, selama hari masih terang dan beramai-ramai, maka tak ada alasan untuk takut. Untuk mencapai tempat itu, kami hanya perlu menaiki satu angkutan umum dengan waktu perjalanan hanya 15 menit. Kami tiba di La Kespra sekitar pukul 3 sore. Matahari masih cukup tinggi, tapi bayangan dari pepohonan tua di sekitar tempat itu sudah mulai memberikan kesan suram. Bangunan rumah sakit itu tampak angker dari kejauhan. Temboknya retak-retak, atapnya sebagian rubuh, dan jendela-jendelanya bolong. Sekilas seperti mata kosong yang mengawasi setiap langkah kami. Lumayan seram juga ya, kalau dilihat dari dekat, kata Agus sambil menelan ludah. Tapi kita sudah sampai, jangan balik sekarang, ujar Ganep. Suaranya tetap mantap walaupun langkahnya sedikit ragu. Kami mendekat ke gerbang besar yang sudah berkarat. Pagarnya dirantai, namun ada sedikit celah sehingga anak-anak seperti kami masih bisa menyelinap masuk. Di depan pintu utama rumah sakit, udara terasa lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar cerah. Lita menggenggam tanganku sedikit erat. Perasaan aku gak enak, bisiknya. Begitu kami melangkah ke dalam, suasana berubah drastis. Aroma lembab, seperti ruangan yang lama tak dibersihkan, bercampur dengan bau aneh, mirip obat-obatan tua. Lorong panjang di depan kami tampak sepi.
tapi ada suara-suara samar seperti langkah kaki atau desahan lemah dari sudut-sudut gelap yang tidak bisa kami lihat. Siapa yang jalan di belakang kita? Lita tiba-tiba bertanya. Suaranya gemetar. Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa di sana. Tapi entah mengapa aku ngerasa ada sesuatu yang mengawasi kami. Ganep tersenyum kecut. Angin, katanya, meski raut wajahnya tidak menunjukkan keyakinan. Kami terus berjalan melewati lorong-lorong kosong hingga sampai di sebuah ruangan besar, mungkin dulunya ruangan perawatan. Saat itu masih ada ornamen-ornamen rumah sakit yang menggantung di dinding. Namun satu hal yang paling mencolok, kasur lapuk yang terlihat bekas digunakan. Kok ada bekas-bekas kayak orang tidur di sini ya? Tanya Agus, wajahnya mulai pucat. Suasana semakin mencekam saat aku menyadari ada yang tak beres dengan Lita. Dia berdiri kaku dengan wajah pucat, seolah tak menyadari kehadiran kami. Lita, aku memanggilnya pelan. Tapi dia tidak merespon. Aku merasakan sesuatu yang aneh di sekeliling kami. Seperti ada orang yang baru saja bangun dari tempat tidur yang kosong. Tiba-tiba suara langkah kaki berderak-derak terdengar dari belakang. Kami semua serempak menoleh. Jantungku terasa berhenti sejenak. Dari kejauhan, kami melihat seseorang melintas di lorong. Sosok itu berjalan perlahan. Ia menyusuri lorong yang sama sekali tak peduli dengan kehadiran kami. Di ujung lorong, sosok itu akhirnya berhenti. Seorang laki-laki dengan baju pasien compang-camping. Kepalanya tertunduk dalam. Tubuhnya sangat kurus, hampir seperti hanya tulang yang terbungkus kulit pucat. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi ada sesuatu yang sangat salah dengan penampilannya. Ia tampak seperti makhluk yang lama tidak pernah melihat cahaya. Itu orang. Ganep memberanikan diri bertanya. Suaranya bergetar. Shh. Agus buru-buru menutup mulut Ganep. Matanya melebar penuh ketakutan. Kami semua berdiri mematung, menahan nafas berharap sosok itu tidak menyadari keberadaan kami. Sosok pasien itu berjalan perlahan melewati lorong. Tapi semakin lama kami melihatnya, semakin jelas satu hal yang membuat darahku berhenti mengalir. Dadanya bolong, dengan daging membusuk yang menggantung di sisi-sisi lubangnya. Bau busuk mulai menyeruak, dan pada saat itu aku tahu makhluk itu bukanlah manusia. Ketakutan merayap cepat dalam diriku. Kami terus bersembunyi di balik sebuah ruangan kecil, berharap makhluk itu tidak melihat kami. Namun, keputusan itu ternyata salah. Hening yang semula melingkupi tempat itu pecah dengan suara tawa wanita. Tawa aneh dan dingin, seperti seseorang yang sedang menikmati rasa sakit. Tawa itu disusul dengan suara rintihan. Kami menatap satu sama lain dengan panik, yakin bahwa hanya kamilah yang ada di tempat itu. Tapi suara itu terlalu jelas. Satu-satunya jendela di ruangan tempat kami bersembunyi tertutup ranting dan dedaunan pohon besar. Cahaya di luar semakin redup, hampir tak ada yang bisa dilihat. Tak ada dari kami yang berani bergerak atau bahkan berbicara. Kami hanya bisa duduk diam, menggigil, menunggu suara-suara itu menghilang. Namun rasanya mereka tak pernah benar-benar pergi. Pulang. Kita pulang sekarang, ajak Ganep yang sudah mulai tenang. Agus mengintip
ke sela pintu dan tidak mendapati sosok apapun di sana. Tapi langit sudah hampir gelap. "Lita, ayo," ajakku. Tapi saat itu Lita hanya terdiam. Ia tidak segera membalasku. Agus berinisiatif menarik tangan Lita. Baru saat itulah Lita merespon kami. Kami pun keluar dari bangunan yang mengerikan itu. Saat sampai di luar, wajah Ganep yang pucat saat kami menanyakan, ia memilih untuk diam dengan wajah yang seperti sedang menahan tangis. Kami mulai cukup tenang saat menaiki angkutan umum untuk kembali. Di saat itulah Ganep baru bercerita bahwa saat kita pulang dia melihat kita diawasi oleh sosok makhluk yang berada di atas pohon. Menurutnya wujudnya seperti genderuwo, namun memiliki rambut yang begitu panjang. Setelah mendengar cerita itu, sepanjang jalan kami hanya diam. Saat itu kami pun pulang dan berpisah di dekat sekolah. Lita kembali ke rumahnya dan kami kembali ke panti. Kami pikir kami sudah bisa tenang saat sampai di panti asuhan. Walau sudah berusaha melupakan kejadian di Lakespra, aku tetap merasa sulit untuk tidur. Hingga saat sampai di sekolah, orang tua Lita datang dan masuk ke kelas. Lita tidak pulang ke rumah. Saat itulah aku, Agus, dan Ganep dicecar habis-habisan dengan apa yang sudah kami lakukan. Kami pun menceritakan apa adanya, hingga mengatakan bahwa Lita sudah pulang bersama kami dan kami berpisah di dekat sekolah. Tapi ternyata Lita tidak pulang ke rumahnya. Pagi itu kami meninggalkan sekolah dan kembali ke Lakespra, tempat yang sebenarnya tak ingin kudatangi lagi. Dan Lita ada di sana. Lita masih meringkuk di tempat kami bersembunyi. Ia meringkuk dengan wajah pucat dan ketakutan. Tubuhnya begitu dingin dan ibunya buru-buru memeluknya. Aku pun menanyakan bagaimana dia bisa berada di sana lagi. Dengan tubuhnya yang gemetar hebat dan tatapan matanya yang cemas, Lita menjawab, "Mereka memanggilku ke sini," gumamnya berkali-kali. "Aku harus kembali." Lita dibawa pulang dan ia tak masuk sekolah selama beberapa hari. Namun, beruntung ia bisa pulih sepenuhnya. Satu hal yang pasti, Lakespra terbengkalai itu bukanlah tempat yang pantas digunakan untuk bermain-main. Sejak saat itu kami tak berani mendekati tempat itu lagi. Belakangan ini pun baru diketahui bahwa tak sedikit yang mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa portal berita yang juga menceritakan bahwa tempat itu dihuni sosok-sosok yang tak masuk akal. Mulai dari noni Belanda, genderuwo perempuan, hingga terlihat bola api yang melayang-layang. Selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.